Halo, selamat malam semuanya. Bertemu kembali dengan saya Maya Malinda. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan pokok bahasan uji hipotesis. Yang akan kita bahas hari ini yaitu ada dua hal, yaitu yang pertama adalah uji hipotesis dengan menggunakan dugaan rentang atau disebut interval estimasi, dan uji hipotesis klasik satu sisi. Selanjutnya, pembahasan berikutnya adalah uji hipotesis klasik dua sisi dan uji hipotesis lanjut. Nah, uji hipotesis di sini ada hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang ingin diuji kebenarannya dalam sebuah penelitian. Contoh, seorang manajer perusahaan rokok hisap ingin mengetahui apakah perlu dibedakan gaji karyawan laki-laki dengan wanita. Dari mempelajari buku tentang persamaan hak wanita, ia mengerti bahwa gaji karyawan pria dan wanita hendaknya tidak berbeda. Nah, bagaimana kenyataannya hal di atas dalam praktek? Dari uraian di atas dapat diambil hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya, apakah gaji kaum pria sama dengan gaji kaum wanita. Nah, di sini pengujian hipotesis itu ada dua. Satu adalah hipotesis 0, disingkat H0, dan hipotesis alternatifnya. Nah, untuk hipotesis 0 ini menyatakan bahwa gaji karyawan pria sama dengan gaji karyawan wanita. Kalau dituliskan dalam lambang GP, yaitu gaji pria sama dengan gaji wanita, atau gaji pria dikurangi gaji wanita sama dengan 0. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah gaji pria tidak sama dengan gaji wanita. Nah, untuk kondisi seperti ini, dua hipotesis seperti ini adalah ujinya dua sisi, yaitu hipotesis alternatif jika gaji pria lebih kecil dari wanita atau gaji pria lebih besar dari wanita. Nah, kalau uji satu sisi, hipotesis alternatifnya adalah gaji pria lebih kecil dari wanita, atau hipotesis alternatifnya gaji pria lebih besar daripada gaji wanita. Jadi ini kalau yang satu sisi adalah atau, kalau dua sisi adalah dan. Nah, kita lihat contoh. Dari suatu perusahaan biro perjalanan diambil cuplikan atau sampel sebanyak 10 karyawan pria dan wanita secara tidak gayut. Tidak gayut itu artinya independen, terpisah. Dari data sampel tersebut diperoleh datanya seperti ini. Ini gaji karyawan pria, GP ya, gaji karyawan pria X1 ada 12, 11, 19, 16, 22, ini dikali 1000, jadi dalam ribuan. Nah, ini dijumlahkan akan diperoleh 80. Lalu dirata-ratakan akan mendapatkan 16. Sedangkan untuk gaji wanita atau karyawan wanita sama kondisinya, ini dilambangkan dengan GW, gaji wanita X2. Nah, memiliki ada 5 orang. Lalu dijumlahkan mendapatkan 55 dan dirata-ratakan adalah 11. Nah, secara umum setiap hipotesis yang terletak di luar nilai dugaan rentangnya dapat dikatakan tidak dapat dibenarkan atau ditolak. Sebaiknya setiap hipotesis yang terletak di dalam nilai dugaan atau rentangnya dapat dibenarkan atau diterima. Nilai dugaan rentang dapat diberlakukan sebagai himpunan hipotesis yang dapat dibenarkan. Nah, umumnya menggunakan 95% kepercayaan atau alfa atau tingkat kesalahan 5%. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi data pengamatan gaji pria dan gaji wanita. Kita hitung dulu. Ya. X dikurangi X bar. Nah, tadi udah diperoleh X barnya kan 16 untuk gaji pria. Oke. Lalu untuk gaji wanita sudah diperoleh juga X barnya 11. Nah, maka kita hitung X dikurangi X barnya.
Jadi seperti ini, 12 dikurangi 16 diperoleh minus 4. 11 dikurangi 16 dapat minus 5. 19 dikurangi 16, 3. 16 kurangi 16, 0. 22 kurangi 16, 6. Lalu hasil dari X dikurangi X bar dikuadratkan. Hasilnya seperti di kolom berikut ini. Seperti ini, minus 4 dikali atau dikuadratkan menjadi 16. Minus 5 dikuadratkan jadi 25 dan seterusnya. Akan diperoleh sigma untuk X dikurangi X bar dikuadratkan adalah 86. Berlaku juga sama dengan pengamatan untuk gaji wanita. Nah, kenapa harus membuat atau mencari data seperti ini adalah karena kita akan menghitung nilai duga, nilai rentang untuk beda nilai rata-rata dua populasi. Nah, rumusnya seperti ini. Maka kita membutuhkan adalah data untuk X bar dan juga jumlah atau sigma dari X dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, lalu kita masukkan dalam rumus. SP kuadrat sama dengan 1 dibagi 5 tambah 5. 5 tambah 5 ini adalah 5 data, yaitu yang pria dan yang wanita, dikurangi 2. 2 ini rumus karena ada 2 populasi. Ditambah 86 ini dari hasil X dikurangi X bar dikuadratkan, ditambah yang pria dan wanita, ya. Nah, maka diperoleh 15,75. Setelah itu masukkan dalam rumus. Mu 1 dikurangi mu 2 sama dengan delta, di mana X bar 1 dikurangi X bar 2. X bar 1-nya adalah 16, X bar 2-nya adalah 11, plus minus T 0,025, ini dianggap dua sisi, ya, dikali SP kuadrat. Nah, SP kuadratnya di sini. Oke, diperoleh. Lalu dikali akar 1 per N1. N1-nya 5 dan N2-nya juga 5. Jadi akar 1 per 5 tambah 1 per 5. Oke, maka diperoleh 5 diperoleh dari 16 dikurangi 11. Lalu plus minus 5,78 diperoleh dari hasil perhitungan yang di sebelah kanan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan ini dapat dari mana. T 0,025 dapat 2,306. Kita lihat tabel berikut ini. Ini tabel T. Ya. Ini 8. 8-nya dapat dari mana? Ini dapat dari derajat kebebasan. Tadi jumlah wanita dan pria yang dikumpulkan datanya adalah 10. Jadi N1 5, lalu N2-nya 5 dikurangi 2. Karena 2 populasi, maka diperoleh 8. Lalu T 0,025. Nah, maka 1 dikurangi 0,025 diperoleh 0,975. Oke, maka diperoleh 2,306. Oke, selanjutnya menghitung atau menguji klasik satu sisi. Di sini, masalah tabung televisi di mana diketahui mu-nya 1200 jam dan tau-nya 300 jam, di mana N sama dengan 100. Hipotesis itu harus berpasangan. Satu hipotesis 0 dan kedua adalah hipotesis alternatif. Nah, untuk menghitung hipotesis rata-rata, kita bisa menggunakan rumus ini. Z sama dengan X bar min mu dibagi tau per akar N. Ya, jadi dengan rumus ini kita bisa menggunakan tabel Z. Oke, ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini gambarnya, karena teman-teman lihat di sini. Mu sama dengan 1200. Mu lebih kecil dari 1200. Nah, maka ini adalah uji satu sisi, satu pihak. Nah, di sini ada daerah penerimaan H0, 1200 ini diperoleh dari mu sama dengan H0.
Lalu di sini ada nilai observasinya 1265. Lalu nilai kritisnya 1249. Nah, di mana di sini adalah daerah penolakan H0. Di sini adalah daerah penerimaan dan di sini adalah daerah penolakan. Jadi biasanya yang diarsir ini adalah daerah penolakan. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sini adalah kondisi dari penerimaan atau penolakan hipotesis dengan derajat kebebasan atau derajat kepercayaannya 95%. Jadi kalau di sini adalah luasnya yang 5% ini yang diarsir. Sedangkan yang di sampingnya ini adalah 95%. Ya, daerahnya. Nah, dengan melihat tabel luas kurva normal ini diperoleh 1,64. Nah, kondisinya H0 ditolak jika kalau yang di sebelah kanan ini atau yang di daerah arsiran ini. Jadi Z observasinya lebih dari 1,64. Sedangkan H0 diterima jika Z observasinya itu lebih kecil dari 1,64. Oke. Nah, sekarang dapat dari mana sih 1,64? Nah, ya ini cara mencarinya. Nah, tadi diketahui derajat kepercayaannya adalah 95%, maka tingkat kesalahannya adalah 5%. Nah, maka peluang distribusi Z adalah kita cari ini kan untuk distribusi Z ini adalah paling maksimumnya 0,5. Nah, maka kita selisihkan dulu 0,5 dengan 5%. Oke, maka diperoleh 0,4500. Nah, sekarang kita akan mencari di mana yang letak terdekat dengan jumlah 0,45 ini. Nah, berarti kan antara ini dan ini. Oke. Ya. Nah, kita bisa pilih yang terdekat 0,4495 ya. Atau juga ada juga sih beberapa buku yang menggunakan yang di sebelahnya. Tapi ada juga buku yang nanti akan menggunakan dijumlahkan dibagi 2. Jadi seperti ini, 1,6 kan antara 4 dan 5. Jadi bisa digunakan 1,645, itu yang lebih rigid atau yang lebih akurat. Tapi kalaupun ada beberapa buku yang menggunakan 1,64, itu pun juga sudah bisa digunakan ya sebagai batas nilai kritis. Oke. Nah, ini menghitung Z observasi. Nah, Z observasinya saya diketahui masa tabung televisi itu 1265 dikurangi dengan rata-ratanya 1200 dibagi standar deviasinya 300 dibagi akar 100. 100 ini adalah jumlah dari sampel. Nah, maka akan diperoleh 2,167. Nah, 2,167 ini adalah disebut Z observasi. Nah, Z observasi ini dibandingkan dengan tadi yang 1,64. Nah, kalau kita lihat di sini 2,167 ini nilainya lebih besar daripada 1,64. Maka berada di daerah H0 ditolak. Oke. Nah, karena H0 ditolak, maka uji statistik dapat ditarik kesimpulan bahwa proses baru dalam pembuatan tabung televisi menghasilkan rata-rata umur lebih lama daripada dengan cara lama dengan derajat kepercayaan 95%. Oke. Ada cara lain untuk menghitung uji hipotesis dengan memakai nilai X bukan Z. Nah, jadi hal ini diubah untuk menentukan nilai batas kritis. Nah, kita tahu bahwa dengan derajat kepercayaan 95% satu sisi, maka Z-nya 1,64. Tadi sudah kita bahas ya, cara mendapatkan 1,64. Maka ini kita pengen tahu X kritisnya itu diperoleh dari mana? Yaitu Z sama dengan X kritis dikurangi mu dibagi 30 sama dengan 64. 30 dari mana? Tadi 300 dibagi kan akar dari 100. Akar dari 100 kan 10.